Bu Maya, kita udah mulai nih. Yang S, itu. Siapa dulu? Maya Mam itu ya? Ini dulu ya. Tadi kata Ibu kan 15-15 itu kalau berdua. Kalau kita bertiga gimana tuh? 10 menit berarti. Pening. Gimana? Betul Bu Ida, kita 10 menit kita bertiga. Oh iyalah. Oh, gitu Bu ya. Maya, nanti pandai Ibu aja lah nanya sampai tujuannya ya. Iya, Bu iya. Maya tanya sama Bu Ida aja ya. Oke. Saya ini coach terus ya. Oh, atau bergilir gini, mutar Maya, ke Mimi, ke saya, ke Maya, Mimi gitu nggak? Saya coachnya Bu Ida tak? Boleh. Oh, berarti Bu Ida, teks Ibu Bu Ida coachnya Bu Maya. kasih ke Bu Mimi. Oke. Jadi Bu Mimi coachnya ya. Saya foto dulu. Ini udah direkam ya? Udah. Astagfirullahaladzim, kita ngomong di sini. Makanya nggak apa-apa. Kita mulai nih. Saya Bu Mimi dulu ya, saya sebagai coach ya. Ibu sebagai coach. Oke. Saya buka dulu. Oke. Assalamualaikum Bu Mimi. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tapi kabar saya hari ini agak sedikit kurang baik, Bu Maya. Baiklah Bu Mimi. Kalau boleh tahu, emangnya kenapa? Gini loh Bu, saya merasa kesulitan ini dalam membuat RPP yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan murid. Saya sering bingung bagaimana ya merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan memilih metode mengajar yang tepat di kelas itu, Bu. Gitu ya, Bu. Baiklah, Bu Mimi. Coba Ibu ceritakan nih lebih detail nih tentang kesulitan yang Ibu alami. Bagian mana dari RPP yang paling membuat Ibu bingung? Iya, Bu. Saya bingung dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang smart dan memilih metode mengajar yang sesuai dengan materi dan karakteristik murid, Bu. Itu kesulitan bagi saya, Bu. Oh, seperti itu. Nah, memangnya biasanya Ibu seperti apa kalau bikin RPP-nya? Biasanya sih saya hanya menuliskan tujuan pembelajaran secara umum dan metode mengajar yang biasa saya gunakan saja, Bu. Oh iya ya, baiklah Bu. Ibu Mimi sebelumnya apakah Ibu Mimi melihat dari yang RPP yang Ibu buat itu terhadap anaknya seperti itu? Misalnya, Ya sudah sih Bu, cuman kan ada seperti merumuskan tujuan pembelajaran yang smart itu Bu yang saya bingung, kurang paham saya Bu. Oh seperti itu, smart ya. Iya Bu. Berdasarkan informasi yang Ibu berikan, menurut Ibu apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan kesulitan Ibu dalam membuat RPP yang di bagian smart-nya itu, Bu? Kayaknya di bagian smart itu menentukan itu Bu, tujuan pembelajarannya itu Bu, yang terukur gitu Bu. Oh, yang terukur ya Bu ya. Berarti bagian pembelajaran yang alur smart itu bagian Ibu menentukan tujuan pembelajaran yang terukur. Baiklah Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar tujuan dari alur smart tadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu bisa Ibu lakukan? Mungkin langkah-langkahnya sepertinya Bu.
langkah-langkah yang harus saya buat gitu Bu dalam pembelajarannya itu, dalam tujuan pembelajarannya. Oh, langkah-langkahnya. Nah, selama ini kira-kira langkah-langkah dan tujuan yang Ibu pahami itu seperti apa? Itu tadi Bu, saya hanya tahunya di langkah-langkahnya itu yang secara umumnya saja. Kalau yang secara SMART itu kan spesifik, kalau di bahasa Inggrisnya ya Bu ya, yang relevan. Nah itu saya kurang paham itu Bu, yang variatif gitu Bu. Menurut Ibu, untuk mengatasi itu semua, adakah teman rekan atau sejawat yang bisa itu untuk Ibu tanya atau Ibu sharing mengenai SMART tadi, pembelajaran yang alur SMART tadi, Bu? Rekan sejawat ya Bu di sekolah sepertinya ada Bu, kolaborasi dengan rekan sejawat. Terus Bu, selain itu siapa lagi kira-kira? Rekan sejawat, mungkin dengan guru-guru lain juga bisa mungkin Bu nanti saya kolaborasi Bu. Oh, berkolaborasi Bu ya. Nah, selain berkolaborasi, kira-kira apa lagi Bu ya yang bisa kira-kira ya untuk memudahkan kita atau memudahkan Ibu memahami alur SMART tadi agar pembelajaran tentunya pembelajaran Ibu bisa sesuai gitu. Yang bisa Ibu. Saya mungkin mendapatkan panduan dan strategi yang konkret mungkin Bu, membuat RPP yang lebih efektif bersama rekan sejawat. Oke Bu, berarti berkolaborasi lagi Bu ya, mungkin bisa menggali lagi kompetensi-kompetensi Bu ya, seperti itu ya. Mungkin Ya, Bu. berkolaborasi aktif di seminar-seminar bisa jadi begitu ya Bu ya. Iya Bu. Berarti kira-kira nih untuk kedepannya, untuk langkah selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan lebih saling mencari pengetahuan baru lagi mungkin Bu bersama teman-teman sejawat tentang RPP ini Bu, tentang pelaksanaan pembelajaran RPP yang menarik, yang SMART di kelas ini Bu. Oke Bu, untuk pertemuan selanjutnya kira-kira bisa tidak Ibu membuat beberapa contoh RPP gitu Bu yang telah Ibu buat? Iya bisa Bu, nanti saya coba buat, nanti saya akan lihatkan kepada Ibu dan melihat bagian mana yang ditambah atau dikurangi gitu Bu. Baik Bu, bagus Bu ya. Nah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas RPP dan perkembangan dari yang RPP yang Ibu buat. Nah selain itu kita juga akan membahas nih strategi-strategi lain Bu ya untuk membantu dalam memecahkan masalah Ibu dalam membuat RPP yang lebih efektif. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Saya berharap sesi ini bermanfaat Bu ya. Ya, pasti bermanfaat Bu di sesi coaching ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Maya. Waalaikumsalam. Lanjut ke Bu Ida ya. Oke. Bu Ida sebagai apa tadi ya? Koci lagi Bu. Ya. Baik. Assalamualaikum Bu Ida. Selamat pagi Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Mimi. Hari ini? Waalaikumsalam Bu Mimi. Selamat siang. Kabarnya baik. Bu Mimi apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Gini Bu, saya lihat nampaknya agak sedih hari ini Bu. Kenapa ya?
Oh, gini Bu Mimi, saya pusing mikirkan di sekolah tuh sampah berserak-serakan. Padahal tiap hari loh dibilangin sama anak, piket tiap hari, buang sampah sembarangan. Saya pusing Bu. Eh, apa? Padahal saya ingin loh sekolah tuh kelihatan bersih, nyaman, dan indah dipandang mata. Seperti itu Bu Mimi. Oh, masalah sampah ya, Bu. Jadi, Ibu Mm-mm. ingin sekolah Ibu ini bersih dan kelihatan indah dan nyaman ya, Bu ya. Iya Bu Mimi. Jadi, menurut Ibu, eh, bagaimana, bagaimana sekolah, bagaimana sekolah dan sampah selain menurut Ibu, bagaimana sekolah dan sampah itu supaya tidak berserakan lagi, Bu? Eee, mungkin Bu, biasanya saya kan ini Bu, tiap pagi itu kan atau tiap, hari itu, dikontrol ke sekolah Bu, dikontrol ke kelas Bu, anak tuh udah nyapu belum. Nah, kalau anak kelihatan membuang sampah, ditegur, "Nak, tolong dibuang sampahnya pada tempatnya ya Nak, biar kelihatan bersih, indah." Terus Bu, saya berkolaborasi dengan kawan-kawan. Biar bersama-sama menegur anak, kalau anak membuang sampah sembarangan kita sama-sama menegur. Nah, terus kami konsultasi juga sama kepala sekolah, biar kepala sekolah bilang sama seluruh guru agar ikut bekerja sama untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, cuma seperti itu Bu Mimi. Iya, kalau sekarang ada sampah apa ya, Bu, yang sering Ibu lihat di sekolah itu yang membuat Ibu merasa resah gitu, Bu? Yang sering anak-anak buang sembarang gitu, Bu? Di sekolah itu Bu, kadang beli es, jajan es atau sate gitu Bu, lidinya dibuang aja rata-rata gitu Bu. Lidi dibuang di tempat sembarangan, karena takutnya kita nanti kalau terinjak sama anak kan luka tuh. Nah, kalau kita Ya. nampak ditegur Bu, kalau nggak nampak, nah itulah yang membuat sampah berserakan. Kadang sampah es mambo gitu Bu, dibuang rata-rata atau permen. Nah, seperti itu Bu Mimi. Iya. Oh, iya, Bu. Jadi, eh, untuk kegiatan untuk tentang sampah ini yang harus dilakukan sebelumnya itu seperti apa ya, supaya anak-anak itu tidak membuang sampah sembarangan, kalau menurut Ibu Ida? Kalau menurut saya Kita mungkin bisa ini Bu, sharing. Mungkin disosialisasiin dulu kali, Bu, ya. Terus, kepala sekolah, guru diajak bekerja sama, terus kita sosialisasikan kepada murid agar tidak membuang sampah ke sembarangan tempat, dan kalau kita bersih, kan sekolah jadi sehat, indah. Eee, habis itu, Bu, tiap, minggu tuh mungkin disosialisasi lagi ke kelas-kelas masing-masing. Dan tiap pagi dikontrol, begitu Bu Mimi. Iya, jadi, apa yang Ibu, yang ingin Ibu lakukan tadi sangat bagus, Bu. Saya setuju, memang seharusnya kita harus, melakukan sosialisasi dulu bersama anak-anak dan, warga sekolah ya, Bu, ya, agar, Iya Bu, heeh. tidak membuang sampah pada, sembarangan tempat. Nah, kemudian setelah disosialisasikan baru kita melakukan aksi, ya kan, Bu? Iya Tentunya Bu. aksi itu harus dilakukan secara bersama-sama, kolaborasi ya, Bu, ya. Nah, berdasarkan, pengalaman Ibu tadi tentang sampah, eee, apakah Ibu pernah melakukan itu, sosialisasi itu, Bu? Eee, pas ini aja Bu, pas pembina upacara, disampaikan sekalian seperti itu. Disampaikan sedikit mengenai sampah, tingkah laku, kesehatan, gitu Bu Mimi. Ya, bagus ya, Bu. Berarti Ibu, sekarang ini membutuhkan kolaborasi ya, Bu, ya, antar warga sekolah ya, Bu, ya. Iya Nah, Bu. jadi, apa yang Ibu harapkan dari coaching ini? Coaching pada hari ini, Bu?
Saya berharap Bu, dalam coaching ini saya menemukan hasil atau solusi mengenai sampah yang berserakan di sekolah saya, dan sekolah tuh ingin kelihatan indah, begitu Bu. Mhm. Baik Bu, jadi, karena berdasarkan, coaching tadi tentang sampah ya, di sini akan saya memberikan, eee, berdasarkan hasil identifikasi, maka ada beberapa yang, ingin saya, memberi masukan ya Bu ya. Yang pertama Boleh Bu, tadi oh iya. iya, kita harus melaksanakan, sosialisasi bersama warga sekolah ya Bu ya. Iya Bu. Terus kita melakukan, sosialisasi bersama siswa dan orang tua. Kemudian kita juga melakukan melakukan aksi nyata dan dimulai dari diri sendiri ya Bu ya. Oke Bu. Jadi, eee, untuk pertemuan selanjutnya, bisakah Ibu menyiapkan, atau memberikan apa yang sudah Ibu lakukan untuk Insya Allah pertemuan bisa Bu selanjutnya? Mimi. Oh, bisa. Ya, oke baik Bu, bagus ya Bu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang apa yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya, Oke. bersama warga sekolah ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mimi. Semoga coaching ini bermanfaat ya Bu Iya buat Bu. kita semua. Oke, terima kasih Bu Ida, tetap semangat ya Bu. Iya, makasih Bu Mimi. Sama-sama, Bu. semangat juga Bu Mimi. Waalaikumsalam. Bu Ida dan Bu Maya lagi. Bu Bu Maya. Ida dan Jadi Bu Maya lagi. coachnya saya. Oke. Tunggu Bu Maya ya. Oke. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Safrida. Apa kabar? Cerah hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Bu Maya, pada pertemuan kali ini kita ngomongin apa ya? Iya Bu Safrida. Saya ini sedikit gundah gulana Bu Safrida. Kenapa begitu Bu? Iya Bu Safrida, tugas saya masih banyak yang belum saya kerjakan Bu Safrida. Iya. Jadi Ibu belum ngerjain tugas sama sekali atau banyak yang keteteran Bu? Banyak sih Bu Safrida. Kalau boleh tahu kenapa ya Bu bisa Ibu keteteran begitu? Saya ini Bu Safrida lalai sepertinya Bu Safrida. Udah keenakan liburan kan lama. Kan kayak gitu. Saya yaudahlah besok nunggu gitu Bu. Jadi pas hari hanya ini nih saya keteteran. Saya pusing sendiri jadinya. Bagaimana Bu Safrida kira-kira ya? Jadi Ibu keteteran karena menunda-nunda tugas Bu ya? Iya. Iya. Kalau boleh tahu Bu Maya, dalam pertemuan kali ini apa yang Bu Maya harapkan? Saya ingin Bu dapat strategi lah Bu. Saya bisa mengatasi permasalahan saya biar tidak terulang lagi seperti ini. Jadi Bu Maya pengen solusi biar tugasnya tidak keteteran lagi ya? Ya, strateginya gitu seperti apa Bu? Biar saya itu, ingat nih harus seperti ini, seperti itu. Iya. Kalau menurut Bu Maya, kira-kira kenapa ya Bu Maya bisa keteteran seperti itu Bu? Pertama itu Bu, karena saya yang lalai tadi kan. Oh iya. Terus saya udah keasikan libur. Oh iya Bu ya, iya. Nah kalau mau terus jaringan juga seperti itu. Bawaannya pengen malas saja. Nah itu gimana lah Bu ya? Oh iya. Ada nggak yang bisa Ibu Maya lakukan biar nggak seperti itu? Atau ada mungkin kawan yang bisa membantu Ibu? Bentar Bu ya. Kayaknya ada Bu. Oh iya, siapa itu Bu?
Pertama Bu, mungkin saya harus mengurangi atau mengatur lagi waktu saya untuk mengerjakan tugas kayak gitu Bu ya. Mungkin 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 saya bikin schedule deh Bu ya Bu ya, jadwal Oh, seperti itu iya, ya. Bu. Nah, bikin jadwal terus mungkin saya minta tolong ingatin sama suami saya mungkin untuk Oh, mengingatkan iya, Bu. Heeh. ya Bu ya. Nah, jadi Iya. jangan lalai gitu. Jadi biar Ibu Maya tidak keteteran, harus ada yang ngingatin ya, atau Ya, ya. kerjasama sama orang lain. Ada Iya, lagi enggak, Bu, selain itu? kayaknya sama rekan sesama CGP, Bu. Oh, iya, Bu, bagus. Mereka sesama JGP, Bu, ya? Ya, mungkin saya harus banyak komunikasi lagi, Bu. Iya, Nah, iya, iya, iya. lagi mungkin ya. Ya, jadi biar Bu Maya tidak keteteran, ngatur waktu lagi, berkolaborasi dengan kawan. Nah, sekarang Bu Maya di pertemuan singkat ini, apa yang sudah Bu Maya dapatkan? Nah, Bu, setelah dari pertemuan ini, Bu, saya sudah Mhm. mulai, Bu, mendapatkan nih, berarti saya harus membuat jadwal ya, komitmen, Bu. Iya, Jadi komitmen. Nah, terus berkolaborasi lagi bersama rekan-rekan sejawat kayak gitu kan. mhm. Lebih banyak lagi komunikasi, sepertinya seperti itu, Bu ya, dari hasil pertemuan ini yang saya ambil gitu, Bu. Oh, alhamdulillah Bu Maya ya, Hmm. Bu Maya bisa mengambil solusi, terus kira-kira kapan Bu Maya melakukan aksinya Bu Maya? Kayaknya mulai hari ini deh, Bu, saya mulai gitu, Bu. Oh iya Bu Maya, semakin cepat makin baik Ibu Maya ya. Iya, Kira-kira di pertemuan berikutnya bisa kita lihat hasilnya Bu Maya? pastinya, Bu. Insya Allah pastinya Bu Maya ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Maya, sehat selalu. Sudah diajak ngomong-ngomong ringan ya Bu Maya ya. Sehat selalu Bu Mia. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Ibu, Assalamualaikum. saya yang malah berterima kasih sama Ibu. Karena kenapa? Karena solusi saya, masalah saya itu sudah teratasi dengan beberapa. Alhamdulillah. Berarti membawa manfaat Bu ya. Ya, ternyata coaching kali ini nih memberikan saya manfaat yang luar biasa, terutama dalam saya mengatur waktu saya, Bu. Nah, saya Oke. terima kasih sama Ibu. Terima kasih ya, Bu Syafrida. Iya Bu Maya sama-sama. Sehat selalu untuk kita ya. Ketemu lagi minggu depan Bu ya. Ya, Bu, siap. Nah, Assalamualaikum. Salam. Oke. Udah, Bu. Udah cukup belum waktunya ya? Udah. Udah. Oh, iya. Terus selanjutnya kita umpan balik ini. Oh iya Bu, umpan balik. Penggetaran. Belum ada linknya Bu. Mana linknya? Pertanyaannya? Kayak kemarin juga kayaknya ya. Salam. Bu, tadi kita nggak direkam ya?
Baik, Ibu Bapak. Diisi refleksinya ya, Ibu kirim di WA. Oke. Baik, Bu. Pemetaan kembali ke Menrum diisi formnya ya, Bu. Oke. Form Ibu kirim di WA. Oke. Iya, isi masing-masing di Menrum, Bu. Ibu kembali Menrum dulu. Iya. Pak, Pak Ibrahim, waktu kita untuk kembali ke Menrum, Pak. Dipersingkat aja. Bu Fitri, Bu Des. Oke, Bu, kita kembali ya ke Menrum. Kita mengisi refleksi.
Baik, Ibu Bapak, 14.10 ya, kita mulai untuk menyampaikan hasil refleksi perwakilan kelompok ya. Boleh kelompok mana dulu, silakan. Bu Meta, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nel sudah berikan kesempatannya untuk saya merefleksi kegiatan praktik coaching yang barusan dilaksanakan. Izin Bu, saya barusan melaksanakan praktik coaching ini bersama dengan Ibu Lisawati. Kemudian hasil refleksinya, yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu adalah saling memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian adanya kerjasama yang baik antara coach dan coachinya, serta kami saling leluasa dalam menyampaikan pendapat. Kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam praktik coaching ini adalah dalam susunan pertanyaan yang sedikit agak berantakan ya Bu. Kemudian
yang dilakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh adalah sebelum dan saat melakukan coaching adalah kita harus punya gambaran pertanyaan terlebih dahulu dengan menjadi pendengar yang baik bagi coachee dan juga bisa memberikan pertanyaan yang bisa mengarahkan coachee kepada tujuannya, serta coach juga bisa membuat catatan kecil tentang kata kunci yang dari pembicaraan atau dari yang diutarakan oleh si coachee. Kemudian yang perlu diperbaiki dari latihan coaching kami tadi, saya akan terus berlatih untuk memperbaiki proses mempraktikkan coaching dan juga merefleksinya, sehingga kemampuan coaching ini akan terus menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah yang saya temui dan juga teman-teman lain juga. Kemudian umpan balik yang saya rasakan pada saat di coaching adalah saya sangat merasa senang dengan adanya rekan sejawat yang bisa mendengarkan apa yang menjadi keraguan atau kekhawatiran saya. Kemudian saya juga bisa bertukar pikiran untuk pengembangan kompetensi bagi saya secara khususnya. Mungkin itu saja Bu refleksi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meta. 1 menit lagi ya. Ibu Bapak mungkin ada yang kelompok lain yang beda. Boleh disampaikan siapa? Kalau yang sama nggak usah disampaikan lagi ya Ibu Bapak. Silakan Bu Mimi. Baik, terima kasih Bu. Mungkin cuman sedikit bedanya Bu ya. Di sini pada saat setelah saya melakukan coaching ada refleksi diri, pertanyaan refleksi diri. Yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan terjadinya komunikasi 2 arah yang sudah berkembang dan kemampuan menyampaikan ide-ide secara efektif antara coach dengan coachee. Kemudian di situ juga kami tidak ada unsur menggurui dan penghakiman antar pihak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan sebagai coach yang harus saya tingkatkan adalah cara mengarahkan solusi yang baik, yang lebih baik. Sebagai coachee yang harus saya tingkatkan mencari masalah berbobot yang bisa ditangani. Kemudian pertanyaan nomor 3, apa yang harus dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh ya Bu. Yang pertama, mempersiapkan mental dan fisik. Yang kedua, menyiapkan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, mencatat tujuan yang sudah ditemui. Yang keempat, mendengarkan rencana dan tindak lanjut yang ingin dilakukan coachee. Yang kelima, menyepakati jadwal pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, melakukan evaluasi diri Bu. Kemudian umpan balik yang umpan balik dari coachee, pada saat coaching saya merasa termotivasi karena merasa lebih fokus dan terarah. Kemudian yang kedua, ada rasa tertantang dan tidak nyaman pada saat di coaching, yaitu melibatkan eksplorasi pemikiran dan perilaku yang selama ini belum disadari. Namun pada akhirnya bisa membantu coachee untuk berkembang. Kemudian yang ketiga, adanya beragam emosi yang timbul pada saat coaching seperti kesedihan, kemarahan, dan kecewaan, namun bisa dibantu oleh coach untuk memproses emosi coachee dengan cara yang sehat. Dan yang terakhir, lebih percaya diri dan mampu dalam menghadapi tantangan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Mimi, masih ada waktu sisa. Boleh Ibu Bapak menyampaikan yang beda lagi Ibu Bapak, yang sama nggak usah lagi ya. Silakan. Kelompok mana lagi? Sama semua? Oke, Pak Ibrahim silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit yang berbeda. Jadi yang dari refleksi yang telah saya lakukan dengan Bu Delva tadi di Bor 3, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah sama-sama tenang, santai, dan saling terbuka. Jadi setiap percakapan itu mengalir seperti percakapan seperti biasanya, santai gitu. Dan tapi tetap sesuai dengan alur tirta seperti itu. Jadi yang perlu diperbaiki dari refleksi ini adalah bagaimana coach dapat mengingat apa yang perlu ditanyakan. Jadi masih perlu belajar bagaimana caranya memberikan pertanyaan yang mendalam, berbobot, untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri, dan perlu bersabar dalam mendengarkan dan tidak perlu terburu-buru untuk ke tahapan-tahapan selanjutnya pada tahap tirta gitu. Untuk agar tetap presence sebelum melakukan coaching, kita merelaksasikan dulu posisi tubuh dengan santai dan menarik napas dalam agar menenangkan pikiran. Dan lalu sudah mempunyai gambaran apa saja kira-kira pertanyaan yang akan diajukan, dan selalu senantiasa membuat catatan kecil untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh coach. Untuk memperbaiki, meningkatkannya yaitu dengan cara berlatih dan belajar dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaan seperti apa pertanyaan yang berbobot. Jika sering membuat pertanyaan, maka akan terbiasa dengan sendirinya dapat keluar saat percakapan. Nah, untuk umpan balik dari coach, apa yang dirasakan, alhamdulillah merasa senang karena mendapatkan pencerahan dari setelah melakukan coaching, dan bagaimana menjadi lebih yakin tentang solusi atau jadi tercerahkan solusi tentang bagaimana anak lebih semangat dalam belajar, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Silakan Ibu Bapak yang masih ada yang beda. Nanti kalau sisa waktu kita diskusi. Silakan. Ada 3 pendapat ya, Bu Iria, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ria ingin mencoba ya, Bu ya. Silakan Ibu. Hasil refleksi selama percakapan antara Ria dan bersama Bu Dewi terjalin baik, Bu. Percakapannya mengalir begitu saja, santai, namun percakapannya penuh bermakna, Bu. Nah, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki, yang harus ditingkatkan lagi dalam menyusun kata per kata sehingga menjadi kalimat yang mudah untuk dipahami. Yang berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Saya akan melakukan komunikasi yang baik dan melakukan pembukaan yang menarik, mendengarkan tanggapan dari coach sehingga terjalin komunikasi yang baik. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya terus belajar dan berusaha dalam meningkatkan komunikasi baik sehingga tujuan bisa tercapai. Nah, umpan balik dari hasil percakapan antara Ria sama Bu Dewi, Ria merasa sangat senang sekali karena mendapatkan teman dan rekan yang baik, mau mendengarkan keluh kesah, dan bisa memberikan motivasi untuk diri sendiri menuju yang lebih baik lagi. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dibuka ya. Aplaus dulu ya Ibu Bapak untuk hasil karya kita pada hari ini. Baik, terima kasih juga Bu Ria ya, Bu Dewi, walaupun telat ya, ada gangguan tapi semangatnya tetap alhamdulillah selesai juga ya.
Iya Bu, Mantap. sinyal, gangguan sinyal. Bu Dewi laptop, luar biasa. Nih, memang kalau dibutuhkan itu banyak memang cobaannya Ibu. Iya Bu, belum lagi lampu, Baik, menguji wifi. kesabaran ya kan. Iya Kaget Bu, Bu, kaget dengan wifi suruh penjelasan. naik. Ada-ada aja Bu. Apa-apa Ibu. Biasalah itu. Kita kan menggunakan teknologi ya kan. Pasti ada teknisnya yang gagal gitu ya kan. Kaget. Baik, Ibu Bapak, dari refleksi teman-teman tadi mungkin ada yang ingin menanggapi atau merespon, memberi masukan atau apa, silakan. Menambahkan juga boleh, silakan Ibu Bapak. Ada kira-kira? Jika tidak setuju ya semua pendapat teman-teman ya Ibu Bapak ya. Insya Allah itu akan menjadi refleksi kita ke depannya ya Ibu Bapak. Baik, Ibu sedikit tanggapi ya, beri umpan balik lah ya Ibu Bapak ya, beri umpan balik. Di mana seandainya Ibu Bapak nanti menjadi kepala sekolah, Ibu Bapak sudah punya paradigma berpikir kucing begitu. Di mana kok selama ini supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah yang Ibu Bapak rasakan menakutkan misalnya ya kan, pokoknya udah dapat, udah dikasih tahu mau disupervisi itu kiamat kayaknya ya, kiamat kecil dunia itu ya. Nah, tapi bagaimana dengan supervisi akademik yang berbasis coaching ini, guru santai begitu kan? Santai artinya persiapan ada ya kan, lengkap, tapi tidak merasa stres, tidak merasa takut begitu ya kan? Tentunya sebelumnya dikasih tahu tuh ibu bapak guru udah berkolaborasi dengan Kombel ya kan, bagaimana membuat RPP-nya, membuat olahraganya, jadi nggak stres, santai ya kan. Kemudian juga dengan kepala sekolah didiskusikan namanya pra observasi kalau di kinerja sekarang ya kan. Jadi supervisi akademik sekarang ini ditampilkan dalam 3 tahap. Yang pertama namanya pra observasi, di mana kepala sekolah dan guru berdiskusi dulu ya kan. Kapan Ibu Bapak bisa menyiapkan perangkatnya, RPP-nya, medianya, alat peraganya kapan? Terus bagaimana caranya? Nah, terus nanti setelah selesai itu kapan Ibu Bapak bersedianya mau diobservasi. Nah, jadi jadwal itu ditentukan oleh bersama, diskusi bersama. Kalau dulu zaman Ibu dulu tidak. Kapan kepala sekolah mau supervisi, beliau kasih tahu aja besok saya masuk ya, begitu. Jadi kalau sekarang ini paradigma berbasis berpikir kucing ini kita sudah kolaborasi Bu Bapak, sudah sedia sama sedia lah. Pak, mohon maaf saat itu saya belum bisa. Saya lagi ulangan dengan siswa, cari ganti lain waktunya gitu ya. Jadi didiskusikan sehingga berkurang ya kan, rasa stres itu berkurang. Kemudian di sini fokus pada rekan kunci dengan semangat memberdayakan potensi gitu kan. Jadi kepala sekolah itu menanyakan RPP-nya masih ada kendala belum, sudah dimuat semua belum, sesuai dengan standar proses kita begitu. Sudah dibaca standar prosesnya kita, sudah disesuaikan RPP Ibu Bapak, asesmen Ibu Bapak dengan standar proses. Nah, nomor berapa Ibu Bapak standar proses sekarang ini? Coba satu orang resen dulu. Siapa nih? Nomor berapa standar proses kita yang baru ini? Kalau yang kemarin nomor berapa juga? Nah, coba siapa nih yang bisa resen? Nih, kita harus sering-sering bukanya Ibu Bapak. Ibu udah kirim kan di WA kemarin ya? Kalau tak salah udah ya. Kalau tak Ibu ulang lagi nanti kirim. Siapa yang masih ingat? Atau udah pernah buka-buka, udah pernah tahu? Panduan kita itu kompas kita lah Ibu Bapak ya. Standar pendidikan nasional itu kompas kita.
Standar proses apalagi ya kan. Standar isi kalau sebelum K13 ya dikasih ya kan, silabusnya dikasih. Kalau sekarang malah kita yang buat sendiri ya kan, CP-nya dikasih ya kan, kita mengolah sendiri. Nah, ada standarnya, ada standar prosesnya untuk kita mengolah itu apa-apa aja yang harus masuk ke dalam itu ya kan. Nah, nomor berapa itu standar proses kita? Oke, Frida, silakan. Oke Bu, izin jawab Bu ya, kalau nggak salah Bu. Ya, Kalau silakan. yang kemarin nomor 4 standar proses. Kalau sekarang nomor 2 Bu, maaf kalau salah. Tahunnya, tahun? Tahun 2022 kan Bu? 22. Kalau yang kemarin sebelum diganti nomor 4. Sekarang nomor 2. Pasalnya itu Bu ya, itu pasalnya. Pasalnya ya. Kalau permen Dikbudnya, oke nih Bu Maya udah ketik nih. Permen Dikbudristeknya nomor 16 tahun 2022 ya. Ya Ibu Saprida sebut tuh pasalnya. Oke, sekarang tuh pasal nomor 10 ayat 2 ya kan. Tentang proses yang harus kita masukkan di dalam RPP kita begitu. Oke Bu Dewi ya 16 2022. Kalau dulu nomor 22 tahun 2016 ya kan, dibalik aja tuh. Dibalik. 23 Kak Bu? Nomor 23 bukan? 2022. Ya. 2016 Ya. nomor 23 Kak? 23 ada yang baru ya? Udah ada yang baru. Yang tahun 2016 itu nomor 23 Kak. 23, oke. Baik, ya kita lihat lagi nanti ya. 13. Oh ya, oke. Baik Bu Dewi, terima kasih masukannya. Nah itu kita pegang terus sebelum kita membuat RPP, Bapak tuh kita di depan kita nih, apa yang kurang, apa yang belum masuk ya, begitu. Standar nomor 23, nomor 23 tahun 2016. Tahu di K13 nomor 22 Ibu Bapak ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Nah, itu pedoman kita Ibu Bapak ya, bagaimana kita dapat memberdayakan potensi anak kita itu. Kemudian kita hadir seutuhnya dalam sesi percakapan ya. Ini enggak di percakapan aja Ibu Pak, kadang-kadang di salaman di awal masuk kan kita nunggu ya kan. Guru baris tuh nunggu anak masuk. Kadang-kadang salaman, tangan gurunya begini, tapi kadang gurunya nanti nolehnya kemana, gurunya berbual sesama di samping. Yang si anak lewat-lewat, tangannya dicium oleh si muridnya udah lewat gitu aja. Nah, jadi tidak hanya percakapan dari mulutnya saja, tapi dari semua gerak badan, gerak mata, tangan, kaki, memang harus utuh Ibu Bapak ya. Kalau kita salaman di awal pintu itu kita lihat agak lain, anak pegang dulu misalnya kepalanya, rambutnya ya kan, kalau dia masih SMP SMA ya kan. SMP SD lah, kalau SMA jangan ya. Nah, SMP SD Ibu inilah kangen lah dengan kamu gitu kan. Nanti kita keluar main sama ya, minumnya di sana loh, di pojok situ loh, gitu. Kalau kita udah tahu nih anaknya bagaimana ya kan, nah itu dari awal masuk aja kita udah mulai itu, Ibu Bapak hadirkan seutuhnya itu. Nah kemudian aktivasi keterampilan mendengarkan dan bertanya ya dengan pertanyaan berbobot. Ini artinya kita menghindari adjustment. Ibu lihat kamu kemarin ini ya, itu adjustment itu nggak boleh langsung ya. Tapi kalau data, entah itu data rapor, entah itu data absen itu boleh. Ibu lihat absen kamu udah 3 hari loh tidak hadir, gitu boleh. Itu kita bukan adjustment ya. Kalau adjustment nih kamu nggak hadir terus kenapa? Si anak bingung kok ibu ini taunya dari mana begitu ya kan. Nah ini perlu terampil kita mengungkapkan pertanyaan berbobot itu Ibu Bapak. Kemudian tipsnya juga untuk bisa hadir sepenuhnya itu yang pertama ya pastikan kita bisa hadir dulu ya kan. Kalau kita masih punya kegiatan lain ya kita inilah dulu, kita atur benar-benar jadwalnya ya kan. Kalau memang jam istirahat mungkin kita mau formatif ya dengan anak yang lain gitu, nggak usah dulu ya kan. Dan kita buat janji dengan dia kapan bisanya, agar memudahkan kita untuk fokus ya kan, memudahkan coach juga.
Kemudian dari si kucingnya juga kita tanya, kamu bisa nggak begitu? Ada kegiatan lain enggak? Atau mungkin ada tugas yang mau dikerjain dia, ya kan? Nah, kita paskan betul waktunya untuk hadir itu. Kemudian jangan melakukan coaching saat sulit untuk hadir sepenuhnya. Tanggalnya, jamnya, ya kan? Kita sibuk atau si anaknya yang sibuk atau si anaknya mungkin lagi mulai-mulai mendemam gitu kan. Kita lihat itu Ibu Bapak ya. Jangan dipaksakan dia. Kalau sebelumnya, kalau kita masukkan siswa ke BK, kita kan nggak ini ya kan. Pokoknya kamu besok jumpa di BK ya. Kita nggak tahu apakah anak kita tuh lagi demam ya kan, atau mungkin belum makan, lapar atau bagaimana ya kan. Nah itu yang dirubah oleh kucing ini Ibu Bapak ya. Kita harus periksa dulu di dalam persiapan tuh. Kalau kita di gimmick kan 5 menit persiapannya. Nah, kalau di kenyataannya ya siapkan benar-benar begitu. Sehingga dia benar-benar bisa hadir sepenuhnya. Nah, kemudian ya sabar, sabar, sabar. Ini memang kuncinya seorang guru, ya kan? Ada teman ibu kalau ditanya tuh, kenapa nyari istrinya guru? Nah, ya, karena guru itu sabar, 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 kata dia gitu. Oke ya Pak Ibrahim ya. Nah, kemudian menguatkan kualitas sabar di dalam diri ya kan sehingga selama percakapan bisa merespon pada saat yang tepat serta mampu memberikan ruang kepada kucing untuk bicara. Kadang-kadang kucing kita itu memang dia dalam masalah, belibet itu ya kan keluarnya ya kan. Jangan sampai kita bentak, apa nih bikin itu cerita tuh yang jelas, jangan sampai gitu ya kan, sabar tungguin aja. Kalau memang tak jelas ya, coba kamu ulang dari sini tadi lagi ya gitu. Sabar kita nunggu ya. Kadang-kadang malah kita dibentak kadang ya kan Ibu Bapak ya. Kita sabar aja. Ibu nih dari tadi saya jelasin tak ngerti-ngerti malah dibalik gitu ya kan. Karena memang dia dalam masalah gitu. Nggak apa-apa kita sabar aja dulu gitu. Oke, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu ya kan. Berniat untuk tidak memberi label seperti tadi kan. Kamu udah 3 hari tak hadir-hadir, tak kasih tahu ibu pula, gitu kan. Nah, nggak boleh kita melabel atau menjas atau memberi apalah namanya tekanan ke batin dia, nggak boleh. Itulah yang kita ungkit dulu. Nak, ibu rindu kamu nak. Nggak nampak di mata ibu nih 3 hari gitu kan. Nah, boleh kan kita istilahnya ini ya, melakukan pendekatan ya, pendekatan dengan dia. Kangen ibu nak, coba kamu cerita nak kemana aja kamu gitu ya kan. Kemudian bangun kualitas keingintahuan ya, itu tadi ceritain dong, ibu pengen kepo-kepo sedikit lah gitu. Kamu kemana aja kok nggak ngasih tahu ibu gitu. Nah kita tantahan ya, kita tantahan jangan sampai kita memberi nasihat. Kamu selaku anak harus begini, kamu lihat itu. Enggak usah ya, nggak usah memberi nasihat, nggak usah memberi solusi ya. Harusnya kamu sopan, kasih tahu guru, sopan sama orang tua, hargai orang tua. Udah capek tuh cari duit buat kamu, nggak usah ya kan. Kita dengarkan aja apa yang ada di dalam diri dia itu. Apa sebab, mengapa demikian, coba ceritain. Nah, perjelas sedikit ya, kalau belum jelas kita perjelas sedikit. Nah, kemudian pusatkan rasa ingin tahu pada apa yang ada di balik ucapan-ucapan kita tadi. Ya kan? Dan juga pemikiran-pemikiran yang keluar dari mulut kucing. Berkemungkinan saja pemikiran yang dikeluarkannya itu salah begitu. Karena dia emosi, dia mengungkapkan rasa tidak sukanya misalnya gitu kan. Ya nggak apa-apa dengarkan aja tapi kita luruskan. Kita tidak juga gibah ya. Kira-kira udah mengalir ke gibah dan itu tidak sesuai dengan tujuan awalnya kita beloin gitu. Ibu tadi tujuan awal kita begini ya. Nah, coba ibu sedikit lagi jelaskan yang tentang begini. Nah, itu kalau udah mengarah-arah ke gibah gitu kan. Atau udah mengarah-arah ke pembangkitan rasa dendamnya, rasa pengen berbuat sesuatu yang tidak bagus, ya kita alihkan lagi ke tujuan awalnya tadi. Ibu tadi tujuan awal kita bertemu ini ya, begitu. Nah kalau ibu belum bisa tenang, belum sanggup,
besok kita ulang lagi gitu. Kapan kita bisa ulang lagi gitu. Kalau kira-kira dia udah kita kembalikan ke tujuan tapi belum juga, masih tetap mengajak kita gibah, masih tetap mengajak kita ke arah yang negatif ya kan. Nah, kita buat janji baru begitu Ibu Bapak. Oke, baik Ibu Bapak ya, karena waktu juga kita sekarang 2 JP, 1,5 jam ya, sudah lewat sedikit, mohon maaf. Jadi untuk kelanjutannya Ibu Bapak nanti unggah tugas ruang kolaborasi ini, date-nya 19 Juli, nanti Ibu akan kirim di LMS, Ibu Bapak bisa copy dari situ ya, unggah di tugas ruang kolaborasi. Kemudian ada demonstrasi kontekstual. Ini Ibu Bapak buat video ya, boleh rekam langsung ya dengan teman sekolahnya, tapi itu didiskusikan dulu ya sama PP-nya bagaimana teknisnya. Silakan ya Ibu Bapak, yang penting kalau sama Fasil itu masuk tugasnya begitu aja. Oke, kemudian elaborasi nanti kita juga akan ditetapkan itu tanggal 19 sampai 22. Kemudian ada koneksi antar materi ya kan. Ada due date-nya juga di tanggal 26. Nah, ini menggali koneksi antar materi ini menggali dari modul 1 lagi Bu Bapak. Bu Bapak kaitkan sampai ke modul 23 ini gitu. Kemudian aksi nyatanya nanti bagaimana Ibu Bapak sudah membuat satu kucing ya, apakah dengan guru, apakah dengan murid ya kan. Nanti kita lihat lagi perintahnya di LMS ya. Ibu belum lihat tuh. Oke. Kalau tak salah kalau tahun kemarin itu ya supervisi teman di kelas ya, itu bersama PP juga itu ada di situ. Oke, kemudian tes akhir nanti di modul 2 tanggal 24 Juli ya Ibu Bapak ya. Oke, itulah rangkaian kegiatan kita selanjutnya Ibu Bapak. Semoga aja kita sehat walafiat ya. Kita dapat memanage waktu dengan baik, jadi nggak ada satupun tugas kita yang tertinggal ya Ibu Bapak. Dan yang paling penting itu kolaborasi kita Ibu Bapak. Ketika kawan kita lupa, kita ingatkan. Kita tanya terus, udah siap belum? Tugas itu udah unggah belum? Gitu. Oke Ibu Bapak. Ada pertanyaan lagi? Boleh satu aja, ini udah 9 menit. Ibu buka dulu ya Ibu Bapak ya. Buka dulu kelas berikutnya. Oh tapi tidak. Kelas berikutnya 15.30. Oke. Boleh Ibu Bapak kalau ada mau bertanya boleh silakan. Ini masih Ibu terbiasa dengan jam ini ya, jam biasa. 14.30. Silakan. Kalau nggak ada, ya kita berdoa, kita tutup lagi. Kalau ada, disilakan. Boleh, masalah-masalah di sekolah kita boleh. Kita anggap itu bertanya itu kucing ya Ibu Bapak ya. Jadi kita udah mulai inovasi diri kita ya Bapak ya. Kalau selama ini mungkin kita merasa takut untuk bertanya, takutlah nanti apa kata kawan, nanti kawan tersinggung, nanti begini begitu ya kan. Nah itu mulai-mulai kita hilangkan Ibu Bapak ya. Kita pakaikan itu modul-modul sebelumnya, berpikir positif, kita mulai pakai modul ini juga kucing ya kan. Nilai-nilai guru penggerak itu kita pakai ya, kolaborasinya. Nah sehingga tercipta, terwujud yaitu pemikiran yang positif Ibu Bapak. Kita tidak, di siswa kita juga demikian. Kenapa siswa kita malas bertanya itu mungkin ada pesan-pesan begitu, takut diejek, takut disorakkan temannya ya kan, takut salah. Nah itu yang mesti kita rubah Ibu Bapak. Kita bangkitkan berpikir kritisnya. Oke, dengan kita sering-sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan pemantik, baik pertanyaan-pertanyaan yang terkait dalam proses pembelajaran, insya Allah anak-anak kita lama-lama dia akan terampil sendiri untuk bertanya. Oke Bu Des, silakan. Mau nanya Bu, masalah tugas untuk demonstrasi kontekstual Bu. Oke. Itu praktiknya itu dengan kawan-kawan sama dengan CGP ya Bu? Ya itu tadi Bu Des, karena ini demonstrasi udah terkait dengan PP, nah sebaiknya Ibu konsultasi nanti dengan PP Bu, bagaimana teknisnya. Iya. Oh iya. Tapi
Kita lihat perintahnya di sini ya. Kalau perintahnya di sini itu seperti apa? Nah, ini ya, supervisor ya berarti ibu bapak nih sama lah, masih di dalam pembelajaran ya. Artinya ada kawan yang sebagai supervisi nanti ini. Dan ini didampingi oleh PP di dalamnya atau kepala sekolah. Oke, ini ya Bapak Ibu, saya mengembangkan kompetisi mana? Oke. Ya, nah ini dengan PP nih Bapak, PP dan kepala sekolah. Artinya Ibu Bapak sampai di sekolah diskusikan dulu dengan kepala sekolah, Pak. Kita nih ada tugas untuk mensupervisi teman ini Ibu Bapak ya. Gimana teknisnya, waktunya bisa kapannya Pak? Kemudian mengkondisikan dengan siswa bagaimana, takutnya siswa terkejut. Nah, gitu. Nah, sama PP juga dikondisikan. Ibu, bagaimana kalau yang saya supervisi ini bukan teman CKP yang sekelas gitu, karena kami satu sekolah. Silakan aja Ibu Bapak didiskusikan. Kalau Ibu hanya ini kerjaan Ibu terakhir ini. Fasilitator akan menilai rekaman. Nah, ini aja Ibu. Ya kan? Menilai rekaman Ibu Bapak aja sesuai rubrik. Oke. Dan Ibu Bapak tadi merekam ya, percakapan kucing ini direkam. Rangkaiannya mulai dari Ibu Bapak diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan PP, direkam dulu, baru nanti diskusi dengan kawan yang mau disupervisi ya kan, dilihat apanya, RPP-nya atau alat peraganya atau apa, kemudian baru pelaksanaan supervisinya di kelas. Ibu Bapak catat semua ya kan, karena kita ini kan dalam belajar ya, dalam belajar. Nah, PP boleh ikut masuk di dalamnya begitu, atau kepala sekolah boleh ikut karena kepala sekolah udah biasa mensupervisi ya kan. Boleh, nggak apa-apa. Bu, kelihatan di foto nggak apa-apa, dikondisikan aja tempatnya yang kira-kira siswa nggak merasa risih begitu ramai ya kan. Oke, kemudian ya itu aja. Kalau Ibu sih rekaman aja yang mau Ibu nilai sesuai rubrik penilaian. Oke, ini peran Ibu Bapak masing-masing ya. Jadi ada sebagai supervisor atau pengamatnya, kemudian ada yang sebagai coachnya, supervisinya ya kan. Kemudian ada yang sebagai kucinya nanti setelah Ibu Bapak mengamati di kelas, nanti ketemu lagi nih bertiga ini begitu. Lakukan lagi perbincangan kucingnya begitu. Nah, nanti ada satu orang, berarti Ibu Bapak bertiga ini yang divideokan. Ada pengamatnya juga nanti yang akan mencatat. Nah, Ibu Bapak bisa lihat nih siklusnya ya, ini siklusnya ini. Siklus 1 tadi ini ya, melakukan percakapan supervisi. Oke. Di tahap satunya supervisor melakukan percakapan pra ya, pra artinya itu terkait RPP-nya kan, nanti RPP yang mau diangkat apa gitu kan, metodenya apa, medianya apa gitu, kira-kira kendalanya yang biasa ditemui apa gitu. Nah, kemudian kapan ya kita bisa ini ya, kita bisa melakukan supervisi di dalam kelas misalnya kan. Nah, dilakukan ini. Kemudian supervisor melakukan percakapan pasca ya. Kalau ini tadi melakukan percakapan kucing. Artinya Ibu Bapak setelah mengamati itu di ini kita percakapkan lah itu apa yang di kelas tadi ya kan. Mungkin boleh dari kucingnya mengawali atau dari coachnya sendiri boleh mengawali ya. Nah, tergantung cara kita masuknya. Nah, kemudian yang terakhir nanti hasilnya. Hasil dari percakapan ini tadi, apa nih yang mau kita rekomendasikan ke depannya. Nah, tapi kita bukan dari kita ya, semua itu udah dari si kucinya, kita hanya menekankan, ya, memberi penekanan rekomendasinya itu. Oke, kemudian yang ini kuci ya kan, yang ini coach melakukan kucing kepada peserta ya kan, menggunakan tirta. Oke. Yang ini melakukan percakapan. Oke. Nah, siklus keduanya lihat lagi. Nah, ini ya, siklus keduanya
peserta C supervisor ya melakukan percakapan supervisi dengan peserta A. Nah, tahapnya ini yang pertama percakapan pra supervisi ya kan. Kemudian yang kedua melakukan percakapan kucing kepada coachnya. Nah, gitu ya kan. Kemudian yang ketiga melakukan percakapan pasca. Nah, ini yang peserta A-nya coach ya. Melakukan kucing kepada peserta B, berarti B-nya yang kucing gitu, menyampaikan topik terkait dengan pribadi dia. Mungkin yang kurangnya apa di situ ya, yang kurangnya entah RPP, entah pengelolaan kelasnya, entah itu di medianya, di asesmennya ya kan. Kemudian siklus yang ketiga ini melakukan peserta B, supervisor melakukan percakapan supervisi dengan peserta C. Nah, peserta A itu sendiri kunci, peserta C itu sendiri coach ya. Nah, berarti yang B-nya pengamat ini. Tahap 1 supervisor melakukan percakapan pra supervisi kepada coach, ya kan? Artinya yang pengamat tadi bicara dulu sama coachnya ya kan. Nah, kemudian tahap keduanya coach melakukan kucing kepada kucinya begitu. Artinya ini kan udah tahap ketiga ya. Menurut pengamatan saya begini coach, ini di dalam pembelajaran tadi. Nah, nanti baru dilakukan percakapan oleh si coachnya kepada kucinya. Nah, gimana Ibu tadi sudah melaksanakan proses pembelajarannya? Nah, apa yang Ibu rasakan gitu kan? Nah, kita udah tahu sebetulnya nih dari ininya, dari pengamatnya, tapi kita pancing-pancing dulu ya kan. Nah, baru nanti terakhir ke arah sana. Oke, kemudian melakukan coaching kepada peserta A tetap menggunakan alur cerita ya. Peserta A coaching menyampaikan topik. Oke. Itu ada 3 siklus Ibu Bapak. Jadi ada siklus pra ya kan? Ada siklusnya pelaksanaan supervisinya, ada siklusnya pasca ya. Oke. Baik. Kita udah lewat banyak nih Ibu Bapak waktunya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, untuk membantu nanti Ibu Bapak boleh ini ya, nanti Ibu share juga YouTube-nya yang tahun kemarin ya, bisa kita pelajari. Oke, baik Ibu Bapak, kita berdoa lagi ya, Pak Darwis, kita tutup ya Pak Darwis. Mohon maaf lewat waktu nih Pak Darwis. Apa Bu? Oh ya masih gangguan sinyal ya. Apa kita ke Pak Ibrahim aja? Pak Ibrahim sholat ya? Oh, Baik, Bu, masih ya, ada. ya, Oh, boleh. Kita bantu berdoa ya Pak Ibrahim. Ya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Marilah kita sebelum mengakhiri, marilah kita sama-sama tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Pak Darwis mungkin ada sedikit saran, masukan atau penguatan untuk teman-teman kita CGP, silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Oke, makasih. Jadi mungkin sedikit aja Bu masukan mengenai tadi kan ada tugas yang mungkin yang akan di-upload oleh CGP gitu mengenai coachingnya tadi Bu, ya kan berjumlah 3 orang. Jadi biasanya itu Bapak Ibu bisa bersama dengan rekan-rekan CGP-nya gitu, bisa misalnya berjumpa satu sekolah tuh ada 3 orang gitu, satu bisa Bu Des, bisa sama Bu Epi, habis itu ditambah lagi siapa misalnya Bu Meta Suryani gitu, untuk mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan coaching-nya Bu gitu. Jadi sekedar saran aja, mungkin nanti Pak Ibrahim, Bu Dewi, Bu Saprida atau Bu Mazuni nanti bisa satu
form aja untuk melaksanakan tugasnya gitu. Pokoknya Bapak Ibu terus semangat karena ini materi terakhir untuk materi 2.3 ya Bu Nel ya. Insya Allah Bapak Ibu akan mempersiapkan diri untuk menghadapi 3.1. Jadi tinggal beberapa modul Bapak Ibu juga harus mempersiapkan nantinya untuk panen karya dan lain sebagainya dari hari ini. Mungkin di modul ini Bapak Ibu sudah mulai merangkai program-program apa yang mungkin Bapak Ibu akan persiapkan. Mungkin itu saja Bu Nel. Sehat terus untuk kita, semangat terus untuk kita, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dipermudahkan langkah kita. Mungkin saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, penguatan yang sangat berharga ya Ibu Bapak ya. Semoga tugas-tugas kita ini berjalan dengan lancar, Ibu Bapak semua sehat dan semangat Ibu Bapak ya. Tinggal satu langkah lagi. Baik Ibu Bapak semua, kita tutup dulu. Terima kasih ya atas semangat kita hari ini. Pak PP juga terima kasih. Ibu Sumayati belum lihat nih ya. Terima kasih. Oke. Semoga di modul berikutnya kita dapat jumpa kembali dalam keadaan yang sehat juga. Oke. Kita berfoto bersama dulu Ibu Bapak ya. Oke, 1, 2. Mana senyumnya? Udah tergambar ya, sulitnya tugas. Oke. Mengganti gaya. Oke. Oke, 1, 2. Literasi. Iya, semangat penggerak. Oke, gaya bebas. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Bergerak. Bergerak. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Bapak Ibu persiapkan dirinya untuk PI 3, mempersiapkan diri untuk PI. Ini tunggal rukul. Allah. Besok sudah mulai bergerak, sudah berjalan-jalan ke pulau. Pak Darwis izin Pak nanya. Iya Bu. Jangan kabur dulu Pak. Pak, di PI itu nggak bisa dibuka Pak di LMS tuh? Nggak bisa. Belum bisa. Insya Allah persiapkan diri aja. Saya nengok muka ibu-ibunya udah yakin kok bisa. Enggak Mas. Ih, pandai Bapak. Padahal muka bening. Pak, intinya masuk kelas enggak sih? Pak Ibrahim kan maklum pengantin baru semangat. Iya, lagi semangat tuh. Masuk kelas ya enggak? Nanti. Ibu Dewi pengen masuk kelas ya? Udah. Nggak masalah, saya masuk di kelas juga nggak masalah. Maksudnya kan ngajar atau apa gitu. Apa? Teknisnya PI 3 itu apakah masuk kelas atau cukup kita tatap muka berdua gitu loh. Wawancara aja kayaknya ya. Kita berdua aja Pak. Nanti saya pun baru nak buka karena sinyal keadaan susah. Lusa loh Pak, lusa. Sabar Bu Dewi, sabar Bu Kepsek. Luca loh. Bisa, pasti bisa. PP kita kan Bu Dewi persiapkan pantun aja. Jadwalnya udah ada Pak Darwis. Jadwalnya udah ada Pak. Oh, udah ada, nanti saya langsung telepon aja Bu. Iya Bu, telepon aja Pak. Insya Allah. Tadi lagi ada. Jadwalnya tanggal mulai startnya seharusnya tanggal 15 kita untuk Anambas tanggal 15 sampai tanggal 26. 26 aja lah Dewi Pak. 27 kita ya insya Allah di SMK Pak Ibrahim. Masya Allah, nyebrang kita tanggal 7 nih ya. Yes. Tanggal ya. Pak Ibrahim, siapkan snack. Air es, Pak. Soalnya panas. Jangan suruh banyak-banyak pengantin baru. Harus dikasih kerjaan lah pengantin baru, berat kerjanya tuh. Pengantin baru kasih kerjaan nyiapkan ruangan ini. Kasihan ya.
Kami Bapak Ibu, nyebrang. ini saya mau nanya nih. Kroyo. Pak Ibrahim, air es Pak Ibrahim, siangnya. Bu, untuk tugas yang tadi tuh, yang demonstrasi, kayak mana 3 orang dari CGP atau kemana? Kita masuk kelas ya? Iya. Itu praktik coachingnya itu tadi yang seperti yang disampaikan. Cek siapa yang pengamatnya, siapa yang coachingnya. Ya 3 orang, kalau dari Banyak sekolah lagi. yang beda. Apa? Yang beda, kalau sekolah yang beda, CGP yang berbeda, jadi Nggak jadi masalah. siswanya siapa? Intinya kan. Nggak Enggak, ada kalau siswa. coaching Ada siswa. Nggak ada Semua siswa, kan? cuman Nggak ada seperti siswa, tadi, Ibu. percakapan tadi. Percakapan tadi seperti yang Ibu lakukan tadi, cuma ini mungkin Tapi kita ada berarti yang menilai itu percakapan aja yang dinilai. lagi macam-macamnya Bu sama yang di aja boleh gitu, nggak jadi masalah. Penting itu sama Ibu bertiga gitu, karena kita mau kerja ini kan nggak bisa, itu kan tugas demonstrasi aja, yang penting alasannya seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu, seperti praktek yang semalam gitu kan, simulasinya siapa siapa yang menjadi coach, tapi itu direkam itu nanti baru Bapak Ibu membuat video, linknya langsung di-share. Pak Darwis, Berarti kita pas lah bertiga ya? Pak. Ya Bu. Eraso ya bergabung Eraso. Izin Pak nanya sedikit. Berarti bergantian juga ya Pak Darwis? Pak, kalau misalnya kan bertiga nih Pak, misalnya kalau di antara 3 ini beda PP nggak masalah kan Pak? Masalah sih kan Bu, ada masalah Bu. Oh, oke. Soalnya Riani kalau bisa tuh nggak cari yang satu tanah dulu sih Pak. Ya. Bu Dewi? Sama Bu, kita sama-sama dari tanah kok. Berarti bisa kan siapa lagi kita? Pak Idil boleh. Pak Idil tuh sekolah ngajar di mana Bu Dewi? Pak Darwis. Pak Idil Idil tuh ngajar di mana? dengan Bu Dewi itu. Pak Idil biar terangsang sedikit. Gantian lagi ya? Nama, coach, dan coaching. Pak Darwis nanti berbagi peran juga ya? Iya, ada peran juga. Bergantian juga ya? Berbagi peran, siapa yang jadi coachnya, pengamatnya siapa, gitu, coachnya siapa. Jadi bergantian juga. Temanya bergantian Pak. Masalahnya Pak? Bergantian. Permasalahan Ibu. Di rolling berarti ya Pak ya? Tadi pun nggak masalah juga Ibu. Rolling ya? Permasalahan tadi mungkin lebih alurnya lebih apa, bahas gitu kan, sesuai apa yang disampaikan oleh Bu Nil tadi, apa yang boleh tidak boleh Pak Ibu lakukan pada saat melakukan. Lah yang jelas buat tugas, yang masalah tuh tak buat ya Pak Pepe ya. Bukan, kalau bertiga, masalahnya 3 atau 1 kita borong bertiga. Untuk kebon, untuk Unimeta. Satu aja lah Bu Dewi, 1 kita bahas 3 gimana Bu Dewi? Misalnya kan gini nih, misalnya Bu Dewi, Bu Delpa, Bu Maya gitu kan bertiga. Jadi posisinya Bu Maya dulu jadi coachnya, Bu Delpa jadi pengamatnya, Bu Dewi jadi coachnya gitu. Habis itu tukaran lagi. Habis itu tukaran lagi jadi ini pengamatnya nih gitu. Di rolling kemarin lah Bu. Divideokan, videonya tuh lumayan durasinya tuh. Pak, izin bertanya Pak. Ya Bu Maya. Sedikit meluruskan saja dari pertanyaan Ibu Dewi itu, apakah boleh satu soal itu di rolling untuk bertiga seperti itu? Oh boleh, enggak boleh. Oh, boleh. Begitu Bu Dewi, boleh Bu Dewi. Borong berarti ya, borong. Oke. Terus satu lagi Pak, pertanyaan Pak, apakah boleh pada saat melakukan demonstrasi itu tidak berada di sekolah? Maksudnya kita beradakan di luar kayak gitu. Pantai gitu ya, di pantai. Boleh, gitu ya? kami dulu boleh Bu, yang penting atau yang nyaman, yang Bapak Ibu bisa melakukan coaching. Jadi tempat yang nyaman, sebetulnya tempat yang tenang. Saya kemarin Ibu tahu nggak di mana? Saya di Masjid Agung. Nah, seperti itu Pak maksud saya. Berarti kita tidak
Lisa, jam. Bu Dewi Sartika, kita di daerah manis Bu Dewi Sartika. Boleh. Habis coaching langsung makan. Ya, betul Pak. Kan haus tuh Pak. Leher kan haus. Bu Delpa di Padang Melang, Bu Delpa kan cantik tuh. Hijau bawa kamarnya. Hijau yang report sabawa. Daerah manis mana saja, mana nyaman suasananya. Oh, Dipenyali nyamannya. Lewat. Waduh, jangan nyebrang lah Bu. Penyali nyaman. Jangan nyebrang lah Bu. Jadi kita siapa? Kita aja Pak Aidil satu, Pak Aidil. Pak Aidil. Jadi nih, Kak Meta, Lisa, Kak Maya, oke? Oke, kita hijau Oke, Siap. Itu santai di kebutuhan dia. Itut Meta itut. Jam. Jalan. Tahu? Ada. Bu Dewi Sartika kontak Pak Aidil ya. Atau terang Pak Aidil. Bu. Yang pentingnya Bapak Ibu sudah ini konsepnya paling enggak Bapak Ibu sudah membuat konsepnya tuh dengan maksimal lah gitu. Jangan sampai pada saat melakukan coach itu pengamatan itu Bapak Ibu masih ragu dan lain sebagainya. Jadi nanti tugasnya kan lebih enggak kayak enggak ada kesiapan gitu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa kalau pertanyaan ini jawabannya gitu. Paling tak Bapak Ibu sudah mempersiapkan itu. Banyak gerak mata aja lah Pak. Yang didengarkan suara, bukan gerak mata. Gerak mata tak apa Ibu Dewi sama saya mata nggak apa-apa. Iya ngangguk. Aduh. Bu Dewi dah agak-agak pening kayak dah. Pas, Pak. Izin Pak. Pas kalau Bu Dewi sama Pak itu. Pak Aidil. Dia nggak tahu aku bening ngomongkan dia tuh udah pening balik. Kalau Bu Saprida kan udah dapat tuh, udah ada Pak Ibrahim, Mas Zeni, Bu Saprida kan udah pas tuh satu lokasi. Iya. Mas Zeni itu lancar. Bu Dewi, Bu Iria sama Pak Idil. Iya. Cari lokasi Bu Dewi. Cari lokasinya di tengah-tengah aja lah, jangan di ujung-ujung amat. Bahaya kalau di ujung, tercemplung nanti. Nah, bahaya. Cuman yang kasihannya Dewi Fitriani nih, masalahnya dia posisi di Pinang ya, masih Pak Darwis ya. Ini macam mana kawan itu? Hari ini tak ada ya? Kalau Bu Dewi, kalau memang tak ini bisa juga tugasnya nanti pakai daring bisa boleh kayak gini dua ini bisa. Yang penting direkam. Enak di daring loh. Oh. Enggak enak temu lah, enak langsung jumpa lah seru gitu bisa sambil Kalau kayak gini ketemu tuh kayaknya kalau ketemu tuh kayaknya seru pokoknya. Meta kita ke pantai aja yuk. Sampai enak aja Bu Kepsek jauh. Nih masuk sekolah Bu Kepsek kecuali esok libur, esok tengah megah, enggak apa. Nih dudet dia demonstrasi itu bila nih? Tanggal 23. Tahun 2023. 23. Nah, tanggal 23 dudet dia. Hari Selasa depan. Hari ini. Seminggu lagi lah. Seminggu lagi lah. Tapi nanti kalau mepet-mepet susah kayak kemarin yang video panjang lah, pening lah kita nak upload. Videonya panjang nggak mau juga dia ini kan terupload. Besok aja Bu, besok malam ini konsepnya malam ini, besok langsung apa nih praktek. Emang berapa jam sih? Enggak beban lagi. Emang berapa jam? 1 jam. Di tugas itu kan ada, di apa itu kan ada tuh tugasnya. Bu Maya apa Bu Maya? Pak Darwis izin nanya, untuk demonstran nanti tidak mesti ada Bapak kalau bertiga aja. Enggak harus bertiga aja enggak apa-apa. Baik, Pak. Nak terbagi-bagi bertiga. Ada apa nih Kak Bu Maya, nak ada Pak Darwis nih. Terbagi-bagi lah badan Dah. Rumahnya grogi kalau ada Pak Pepe.
Oh, kalian udah bisa cakap kami. Betul. Betul, betul. Kalau Gambaran loh, P3 tuh apa? PI3 gambarannya apa? Nah, siap dari malam nih. Enggak, Kembali lagi ke situ. Ya, gambarannya Halo, Bunda. tadi ya. P3 kan saya yakin Bapak Ibu sudah memahami modulnya 2.1, 2.2, 2.3. Pak Darus modul 2 Pak ya, bukan 1 ya. Pak yakin, kami ikon. Nah, itu masalah dia. Pak Darus yakin kami memahami masalah dia. Error. Nanti kalau dikasih tahu nanti tak ada penilaian lagi, plusnya ada bagi saya tuh. Pak kerja Pak. Aman tuh Pak, aman. Bukan sek. Halo, Pak Darwis, ini tanya di LMS kita nih, unggah tugas ruang kolaborasi katanya. Tadi rekaman kelompok kita nggak ada merekam, kayak mana tuh? Tadi kalau nggak salah, dia bagikan di grup. Oh, Meta, gitu. yang rekam kok ya? tuh. Nanti dia bagikan tuh. Oke. Nah, masalah di sini due date-nya pun masih November 2023. Itu masih tahun yang lalu, Nak. Makanya Meta bukan. Mundur kita, mundur. Tahun kemarin. Aduh. Kapan masuk lorong waktu kayaknya. Presiden benda nih. Rukol itu tanggal 19 Juli due date-nya Bu Meta. Tanggal 19 due date-nya. Iya, due date-nya Rukol ini tanggal 19, cuman di sini nih bukan tanggal 19 yang di LMS kita nih. Makanya saya bingung sendiri. Apa orang update ya? Ya, jadwal. Tak usah bingung kalau tak usah bingung. Risau. Bu Meta. Hai. Bu Ria, saya tuh Bu Ria jadwal, Kakak lihat tahunnya, kakak lihat bulannya. Wow, lamanya. Suka lah kan, tak lihat tahunnya. Apa dia? Pandai lamanya. Lama betul, mantap. Ibu-ibu izin ya. Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu izin ya, saya mau turun dulu nih. Saya juga izin. Yuk, assalamualaikum. Sampai jumpa. Tadi. Terima kasih semua. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Ya, assalamualaikum. Salam. Dadah, Bu Des.